Pada malam ini, para hadirin dan hadirat sekalian, tiba saatnya bagi saya untuk menjelaskan apa tujuan saya dengan adanya majelis zikir atau pengajian yang kami adakan sudah 6 tahun ini. Sebab saya sengaja selama 6 tahun ini terus-menerus mengadakan majelis zikir atau majelis pengajian ini dengan tidak banyak memberikan keterangan-keterangan, sekalipun ada yang menyangka baik, sebaliknya ada yang menyangka tidak baik, malah ada sebagian yang salah paham. Malam ini akan saya mulai, dan untuk ini saya ingin supaya ditip, ini sekarang ditip, biar keterangan saya ini menjadi keterangan yang tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama kali saya ingat kejadian pada waktu Imam Ghazali radhiyallahu anhu di Baghdad, yaitu di kota timur. Ada seorang wakil penguasa, wakil kerajaan Bani Saljuk, Al-Saljuk, yang berpusat di Konstantinia atau Konstantinopel, itu daerah Turki. Di Baghdad ada seorang penguasa atau pembesar yang namanya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk inilah yang telah membangun perguruan tinggi, universitas Islam yang besar. Di samping Al-Azhar, universitas atau perguruan tinggi di barat di Mesir, maka Nizamul Muluk berhasil membangun satu perguruan tinggi di Baghdad di timur, dengan diberi nama menurut nama penguasa itu. Nama penguasa itu namanya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk. Lalu perguruannya itu diberi nama Nizamiyah. Maka sejak waktu itu di dalam dunia Islam ada 2 perguruan tinggi. Satu di barat namanya Al-Azhar di Kairo, dan yang kedua di Baghdad yang bernama Nizamiyah. Raja atau penguasa yang bernama Nizamul Muluk ini kebetulan seorang penguasa, seorang pembesar yang mencintai ulama-ulama, yang senang kepada ulama, sehingga diadakan satu balai yang namanya disebut Nadwah Ilmiyah atau Majelis Ilmu. Majelis Ilmu mengeluarkan uang bantuan untuk ulama-ulama, untuk madrasah, dan ini menurut catatan tiap-tiap tahun tidak kurang dari 600.000 dinar. Jadi termasuk royal ini. Sampai pada waktu itu orang sekolah itu
bukan saja gurunya dibayar, sampai muridnya juga dibayar. Semua murid-murid yang belajar itu diberi uang tiap bulannya itu, cukup untuk makannya, untuk pakaiannya, untuk beli buku-bukunya, pokoknya gratis, okay? Jadi penguasa atau pembesar yang namanya Nizamul Mulk ini membiayai madrasah-madrasah di daerah Baghdad itu bukan main. Sampai lah nih kayak ceritanya Imam Ghazali ini kan. Imam Ghazali ALN dengan adiknya itu namanya Ahmad. Imam Ghazali nya mana Muhammad. Jadi kakak Alek nih kan, Muhammad bin Ahmad Ghazali. Nah mereka lagi kana neka tinggal mate bapak. Ramana ini kebun sebelum umur. Kebetulan orang tuanya ini melarat, miskin. Jadi waktu meninggal warisan tenggelamnya itu sekone sedikit sekali. Akhirnya setelah mati, anak dua ini, anak yatim ini dititipkan kepada seorang teman dari ayahnya. Petoro Agi ke Kancana Ramana. Tapi kebetulan Kancana ini ke orang apaan melarat, orang miskin. Sebab kebetulan temannya ini seorang ahli tasawuf. Jadi akhirnya norok ini ke Ampon, tak berpan minggu uang peninggalannya itu habis. Pun tadi pese pun, tadi boleh pun. Jadi karena sudah habis pese warisan tinggalan apaan Ramana nikah, bingung nih kan. Maka gula Ramana Imam Ghazali matoro saya nggak tangan anak ya sampai dijereng butuh papenter. Nah ini kan mak jadi sekolah ngaji ya, setengah kan benarin lebih pun tak mangki. Akhirnya bagaimana? Saya petoro mereka akhirnya ngocak ke Imam Ghazali. Ini kan Imam Ghazali sibuk nerangaki Muhammad Eki bersedia terpaksa kok engkau tak bisa benda engkau lah sedia berani petoro agak ke madrasah, ke sekolah pemerintah ya. Sebab engkau tak bisa belanjai berengkang kui ngakan berendresa arena atau berengkang kui pakaian pokok orang kesah. Imam Ghazali bi'ali Indonesia akhirnya masuk ke madrasah, ke sekolahan. Sekolahan kena beli cuma guru nah sampai murid beringatkan benar beli kemudian kita kelampin apa. Jadi Imam Ghazali ini ke asal sekolah benar karena nyari ilmu, nyari ngakan, dia nyari kelampin. Pulang melarat, melarat. Nah itu gambaran lah. Raja Nizamul Mulk pembesar di Baghdad begitu royal, begitu cinta kepada ulama, begitu cinta kepada ilmu, begitu cinta kepada kebudayaan, sampai dia itu mengeluarkan uang itu bukan main. Semua pemerintah madrasah sekolahan saya badaki gratis, gurunya dibayar, muridnya dibayar, diberi makan, diberi pakaian, untuk beli buku, semuanya ditanggung oleh negara. Nah, waktu itu ada laporan sebab selain Imam Nizamul Mulk Raja ini mengadakan madrasah, juga mengadakan yang namanya nadwah ilmiah, di mana dikumpulkan para alim ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu dan juga orang-orang ahli ibadah. Jadi ini ahli tasawuf, ahli ilmu fikih, ilmu tafsir, bolong rameh pokoknya buat ilmu boleh. Nah ini pas beda orang hasud, saya tak lebur. Pas aku beri laporan ke ibu kota Konstantinopel, ke Raja Shah bikin laporan
dikatakan bahwa uang yang dihambur-hambur oleh Nizamul Mulk untuk madrasah-madrasah dan untuk para alim ulama itu sebenarnya adalah untuk, ini fitnahnya, ini laporan, untuk biaya pembentukan sebuah pasukan tentara. Jadi membuat tentara, ini laporan nih, untuk menyerang dan mengepung kota Konstantinopel. Konstantinia yaitu ibu kota kerajaan Bani Saljuk, di kerajaan nalika kebebasan nalika nikah. Jadi betul laporan yang pokoknya isinya itu karatona ke presiden atau ke ibu kota bahwa di Baghdad sekarang ini Nizamul Mulk, pembesar Nizamul Mulk menyiapkan tentara yang akan menyerang Konstantinopel. Ini kelaporan. Wah, bingung. Griduk, gempar. Akhirnya Nizamul Mulk ini bareng ngeding laporan nikah. Pas tanya di pemerintah pusat, apa betul kamu menyiapkan tentara untuk mengepung ibu kota Konstantinopel? Lah nikah. Jawab Nizamul Mulk nikah saya baca abis boleh. Di pembesar senyamana Nizamul Mulk yang sudah berhasil membuat madrasah perguruan tinggi ini Syai'nyaman Nizamiyah, di mana Imam Ghazali nikah mulai sekolah yang kibada ini kah sampai detik penter sampai akhirnya Imam Ghazali menikah yang kak detik kepala na sekolah Nizamiyah dulu. Jadi mulai belajar sampai yang kak jadi rektor, memakai rektor. Rektor itu yang menjadi kepala nama madrasah ini kak, Baghdad. Ini Imam Ghazali pecut orang alim tak takantan nih, alim menghuan nih kak, sampai diangkat menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Loh ini kah turun beda laporan pemerintah pusat mengadakan penyelidikan apa betul Nizamul Mulk mengerahkan itu uang pesenaneka kangkui membentuk pasukan tentara gelap untuk mengepung dan menyerang ibu kota Konstantinopel. Nah, ini akhirnya Dharma Nizamul Mulk sebagai pembesar yang difitnah karena cinta kepada ulama-ulama, cinta kepada ahli ibadah, ini telah membalas surat keratona. Ini kemudian lagi para yang baca abik gue. Inni aqamtu laka jaishan yusamma jaishal lail. Idza namat juyushuka laylan qamat juyushul layli ala aqdamiha sufufan baina yaday rabbiha farsalu dumu'ahum wa atlaqu alsinatahum ومدوا إلى الله أكفهم بالدعاء لك ولجيوشك فأنت وجيوشك في خسارتهم تعيشون وبدعائهم تبيتون وببركاتهم تمطرون وترزقون. Kita mau nyala surat jawaban dari pembesar seepet nagla nikah. Jawab berkarato na TV. Acara Indonesia kisah. Memang kami membangun sebuah tentara untuk paduka Tuhan. Namanya tentara itu ialah tentara malam. Di mana pada saat tentara paduka Tuhan tidur nyenyak, maka mereka ini tentara malam saya ini bangun tegak berdiri di atas kakinya, berbaris bersaf-saf di hadapan Tuhannya. Mereka mengirimkan peluru air matanya dan mereka lepaskan lidahnya. Mereka ulurkan tangannya kepada Allah dengan doa untuk kepentingan paduka Tuhan dan bala tentara paduka Tuhan.
sehingga paduka Tuhan bersama bala tentara paduka Tuhan hidup di dalam jaminan mereka, dan karena doa mereka lah Tuhan bisa tidur dengan aman, dan karena barokah mereka lah Tuhan diberi hujan dan rezeki oleh Allah. Ini kemana cara kita surah leres mau nyena laporan kau udah bentuk tentara leres. Dan tentara sini kayak nyaman tentara betul malam, jadi tentara malam. Lah aku tentara malam nikah saya bentuk kau lah. Mon sambian di tentara na sambian pada pedung malam nih kecek. Ceria pada tentara malam. Sambian melekok nih kecek melak tangi. Napa lah aku tinggal melak? Apuris, oke. Tapi apuris bener lalu. Apuris ya ada pangeran lah. Apa jauh sedikit lagi. Apuris ya ada dia jualan pangeran lah. Pas melepas lagi peluru, dor. Tapi peluru, ini benar peluru telur. Air mata, saya kirim. Nangis, jadi. Mereka, acareng. Ya Allah, sedekah. Jadi, ini peluru, ini jadi bedil lah. Bedil di air mata. Dengan doa kepada Allah, nikah. Bentar dengan yakak, benar temak atau mau baca, benar nak tak abunkan. Aduh, nikah, yakak tak nengah. Nyoonaki keselamatan kangku panjenengan ratap Raja Syah yang ada di Konstantinopel di ibu kota. Wali juyusik dan kangku keamanan tentara nasampian kepisah negara benikah. Nikah seorang tapi ya Allah senikah lah nikah barisan malam jadi barisan malam orang ting melak malam bolan orang pada pedung nikah melak nikah panjenengan ratos sarang tentara na panjenengan nikah bisa aman odik kelaban saya engki karena doa orang-orang benikah tidak tentara kau udah benikah. Dan karena oleh doa negeri kepancingan oleh nasaren bisa aman tentrem. Jadi pola oleh doa negeri kan. Dan karena berketah barokana para tentara kau dese tinggal malam nangis kaisa pancingan paringi ojen di Allah paringi rezeki paringi makmur nikah. Jadi gula nikah enggak kenikah. Jadi kau boleh ngabadasi pengajian 5 tahun, 6 tahun kamaken nikah. Gula tetep tak atau tak ke kanan, tak ke kiri, tak gunjing, tetep berjalan. Bodoh orang yang ngalem muji, gula terus. Bodoh saya nyale, gula terus. Oke, bodoh saya nyopong, gula terus. Bodoh saya ngerintangi, gula terus. Oh, dah cinta betaan baru, sini kan. Sebab kula ni kan niat kula andi tekuan kula ni ka bening ngawur kula ni kan andi tekuan bahwa ini yang saya kerjakan ini insyaallah manfaat menurut Allah, manfaat untuk umat Islam, untuk agama, manfaat untuk negara, manfaat untuk rakyat. Ini keyakinan kula nggih. Perkara orang tak bodoh si saya lega kena politikal gula pokok mati odi tak apa-apa kan ini urusan gula nika jadi gula nika molan bodoh orang saya kurang mukhair saya lega boleh saya baca saya lega usung perjuangan orang saya soro biri atiker mama itu ke kuburan tepi boleh saya baca saya lega boleh saya baca boleh bendera mata sentuh sendra senikah boleh si cerita malah pesan pula mek betul si rahasia pula boleh si senikah pondok gendak kenapa pokok kula nikah terbuka pengajian kula mulan sabaya ada wi kula tore tante datang ke serak abai pun atut tore tor merengaki sampai merengaki kartu saya merengaki tenangan saya kasa segelap pola mai tak akan kiri gula tidak ada apa bau ya erwa tidak sentuh berdiri di ngereng gula terbuka nih kak pas saya raba datang kantor orang Islam sekena atau tak kena keneng bapak menunggu di cawan kena tak kena lagi
Pon setuju orang saya percaya ke Allah, percaya ke kanjeng Nabi. Tore, datang kantor tore. Pas toro, napa bulangan kula ini kenapa? Mulai kabidan sampai makan ni orang ini kayak cek kenapa bikula. Nela aku makan pun waktunya saya akan menerangkan kepada sampean. Napa teguhan gula? Dasar aku ngabada aki pengajian ini kenapa? Oleh panjenengan mak norok jadi saksi. Bener kayak tip gula. Supaya keterangan gula ini kekening itu orai. Umpamana beda orang yang tak datang kantor apa mana keterangannya dia itu. Mari ini adik saya ini adik mari puter di ngaji sini kah? Sebab acara penikah tangguh gula penting. Nah, mulai makan gula insya Allah mencokop ke semalam minta cokop ke pandrempan Senin. Terang ngaji ya. Paringnya judul di gula senikah. Tuntunan bagi seorang Islam. Nah, nikah. Judulnya nih. Tuntunan bagi seorang Islam. Isinya untuk menjawab pertanyaan. Saya ini orang Islam. Bagaimana cara saya yang paling baik, yang tepat menurut agama? Saya ini bekerja apa yang saya kerjakan menurut tuntunan Islam yang benar, yang tepat. Saya ini harus mengerjakan apa? Kelakuanku ini kenapa sih saya tepat? Apa saya harus jadi itu semua? Jadi pegawai, jadi ini, jadi itu, jadi ini, apa jadi kiai, tapi apa jadi orang ahli diri, tapi apa napa lah ini. Jadi isinya tuntunan bagi seorang Islam ini untuk menjawab pertanyaan begini, pertanyaan. Bagaimana yang baik, yang tepat bagi saya sebagai orang Islam yang harus saya kerjakan? Nikah, pertanyaan. Atau pertanyaan senikah. Di mana saya harus menempatkan diri saya? Di dalam bidang apa? Di dalam pekerjaan apa? Di dalam kesibukan apa? Saya sebagai orang Islam. Supaya saya ini tidak dianggap salah menurut agama. Saya ini harus bagaimana? Ini penting. Sebab orang ini kadang bingung. Oke. Dari bingung sampai lata, yang lata sampai. Kenapa lata nih kak? Mesti lata. Beda orang kalau sini kak. Beda ke timur. Dari bingung. Korea, sahabat ini lebih Korea. Mak tak ada kenal Korea sini kak. Tak maka orang Islam ni macam-macam. Bodoh saya Peter, bodoh saya tak patah Peter, bodoh saya cik bodoh nak. Lekenangan ku dia tak menikah sebenar menurut agama. Boleh betul dia kiai kapi tu. Tadi sedar mengaku aku leroban nak. Macam KL mana potongan baik benar potongan kiai lah nikah. Jauh lah nikah. Tak nikah. Betul dalam masih bagus saya. Apakah saya harus di pemerintah? Apakah saya menjadi guru? Apakah saya ikut kegiatan ini, kegiatan itu? Apa saya itu abontre ibadah baik? Bodoh nih orang dari lata nih. Aku mau awirit merolor. Tidak kok norau kok awirit kok. Tak letorian sampai binena anak bukel pola tada belenjana. Coba isi nawirit berdolo saja. Mereka berhenti ni kelatanya mana? Arwah pelame sebenerwa. Apa birit melulu mulai kulak sampai sorot, sampai surut matahari, abirit terus. Pelame arwah sebener. Nolo kini itu bisa. Abirit dikapioki. Doa nani kamu dibitong sampai pada telung lemari sampai. Serbo saya tak doa biar orang kini kah? Ijozo, kanto, ijozo. Aku sampai sebenarnya kan. Orang sakit kini aku sampean neser orang kini kan. Jangan bocah nana tanggungan ke unyaan. Dikir nadu ala bodoh 10 kilo sini kan.
Karena sakit pas tak bisa ngelakoni kebi. Kini ku pasang keli sengado remengko apa tak tu sengko dia sini. Nah, ini kemudian orang selata sini kan. Bodoh boleh selata. Wirid tidak perlu. Apa itu wirid? Kebirsa itu semangat menjadi kendor kan. Apa? Mari berjuang di tengah-tengah lapangan seperti saya ini sini kan. Wah, noro kuni ku. Apa noro kasa? Akhirnya hong ada mado iya lah. Borong pon kantor seleka bingung, borong masih bener bingung akhirnya. Lah ini kesepak nih ke dalam mana tuh ada lagi balai gula nikah. Bagaimana seharusnya tuntunan seorang Islam? Orang Islam itu semacam ya. Berarti nggak sampean mulang nyaman pun tepak sih nikah. Bodoh boleh sih nikah. Nikah. Lu nggak gula nih kamu kedengan gula nikah. Sabai kain magula ni pa. Kami lah naik kantor gula terus aja betul pertanyaan-pertanyaan penikah. Insya Allah nikah moga-moga sekaligus akan memberikan jawaban atau gambaran apa tujuan saya dengan adanya pengajian ini. Pengajian saya ini terbuka bagi semua orang, ya boleh. Sebab saya ingin memberikan nomor 2 dari kitab nikah. Kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya karanganna Sayyid Abu Bakar Al-Makki Ibnu Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati, syarah Nazaman Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya karanganna Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malaybari. Ini kah pedoman kaulah memberi keterangan penikah. Sebelumnya kaulanya on toreh, kaulanya on buka keladon maos Asmaul Husna sekecil. La hadratun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة صاحب هذا الشعر هذا النظم السيد الحبيب عبد الله بن علي بن حسن بن حسين الحداد وإلى روح طالبه سيدي الشيخ Kiai Abdul Rahim Kiai Tung Medura sepanjang Surabaya wa nasirihi Kiai Ahmad Kusairi bin Siddiq. Al-Fatihah. لك الحمد يا ربي على كل حالتي وصلي وسلم للنبي ذي شفاعتي لك الحمد فاقبل يا حميد دعاءنا ويا مخفي الأنفار ويا مخفي الأنفاس جد بالعباد لك الحمد يا ربي على كل حالتي وصلي وسلم للنبي بشفاعتي ويا مبدئ الأشياء فضلا ومنة أعدها بجود يا معيد ومنة ويا بر وفقني لبر قراباتي من الذنب يا تواب صحح لتوبتي الحمد يا ربي على كل حالتي صل يا
Jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai tentang tuntunan bagi seorang Islam. Saya mulai dari keterangan dari kitab Ihya Ulumuddin yang menerangkan bahwa kewajiban di dalam agama itu dibagi menjadi dua. Jadi menurut Islam, menurut pangeran, bagaimana pangeran? Kewajiban kaula panjenengan sebagai orang Islam penekai bagi dua, dibagi dua. Nomor setong saya sebut fardu ain. Fardu ain. Nomor dua yang disebut fardu kifayah. Langgerna fardu ain ini kenapa? Fardu ain ma la budda li kulli insanin min ma'rifatihi liyaquma biwajibiddin. Ma la budda li kulli insan, barang sing ora kena kudu kanggo saben-saben wong manusa, saben siji, masing-masing tiap-tiap orang. Min ma'rifatihi kudu ngawruhi saben wong tak nampik kabon. Apa orangnya bodoh, apa orangnya itu pinter, apa orang kota, apa orang desa, wajib tong setong kudu oning. Nih. Perlu napa-napa? Liyaquma biwajibiddin, supaya dia bisa mengerjakan kewajiban agama, atau supaya dia bisa mengerjakan kewajiban menurut agama. Ini pelanggaran ini, definisinya atau patokannya. Jadi kewajiban mereka beda dua, beda saya sebut fardu ain. Saya hanya fardu ain menikah. Kudu elakone, kudu ikaune ini ditong setengah orang Islam, orang Islam tak nampak pun. Napa orang gunung, napa orang kota, napa orang se ngerti atau orang bodoh atau pun pokok entong setengah orang kudu tak kena guntet. Mereka setong. Pas nomor dua. Saya nyamai fardu kifayah. Fardu kifayah penikah. Kullu ma la yastaghna anhu fi qiwami umuri dunya wad din. Saya nyamai fardu kifayah ialah kullu ma la yastaghna anhu, tiap-tiap sesuatu yang tidak bisa dihindari, yang tidak bisa disingkiri, fi qiwami umur dunya wad din, di dalam tegaknya urusan-urusan dunia dan agama. Artinya senika, senyamai fardu kifayah, barang sepenting, ini penting, tak keneng Eturgel tak keneng edion kanggo keperluan dunia, kepentingan dunia dan kanggo kepentingan akhirat atau agama. Cuma bidana mon fardu ain peneka tak keneng ebeke lagi ke orang lain, kok ditong orang ngelakoni dibi tak keneng wakil tak keneng hatta bine hatta lakina tak boleh. Lah cukup tang latih, engkau lah tak usah tak bisa. Atau anakan kapaan atau paan keanan pun tak bisa. Kut kitong sitong ngelakon di didik. Ini kenyamanan.
bidana. Mun fardu kifayah punten. Kor lebe sing nglakone lain ampun tak usah. Bebas, tak wajib. Ki perkara noro keneng tapi tak wajib. Sebagai kedai Jepang sintunah nikah. Nomor setong saya mengenai fardu ain. Fardu ain penikah nomor setong kesarah menurut hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penikah seepele di Imam Ghazali. Engki penikah mulai dari arkanul Islam. Mulai dari arkanul Islam. Nikah fardu ain. Saya maksud arkanul Islam nomor setong syahadat. Syahadat. Nomor 2 napa? Sembojan. Nggih. Sembojan. Nomor 3 napa? Zakat. Nomor 4 napa? Pasah. Nomor 5 haji. Nah, nikah. Nikah esena arkanul Islam. Supaya jelas ikan takola sero noronaki kepanjenengan keterangan-keterangan dari Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Nomor setong keterangaki pertama kali sewajib bener wajib ni kata nampek ni kah tong setengah orang ikening kebi pere ni kebi tak nampek santre parjedi kor Islam, okay? Kor Islam pun tak nampek. Napa orang taneh, napa sudeger, napa orang melarat, napa orang kaya, napa mana kiai, napa benih kiai, santre atau benih, itu kebitung setong orang si aromasa. Nikah wajib nomor setong nikah. Awal wajibin alaihi ta'allumu kalimatai syahadati wa fahmu ma'nahuma. Titik. Kudu ajar benar maksud kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka mulai tanak buat kudu. Munda ada orang Islam andi anak tak ibulang ini kesusah. Susah ini tak keneng pun. Apa diurui cara Arab, napa cara Latin, napa terserah, napa cara Cina, napa cara Madura, napa cara Sunda, pokok kudu ngerti ajar kalimat syahadat dua nikah. Nikah tak nampik nikah, napa sekolah tak sekolah, ngaji boleh elanggar atau tak ngaji, nikah tanggung dari tua, song setong wajib nikah fardu ainnya, memperkenalkan kalimat syahadat dan esena apa maksudnya nikah? Secara ringkas baik, ini. Nikah itu, saya anak kayak ibu dan juga bapak-bapak. Nikah fardu ain, artinya muntah elakone tong setong orang bisa nikah. Perongko nikah pagi nikah. Maulana mondodona anak buru lahir kayak gini, kan sunat ya azan itu. Nah, lahir proses kita ngiding apa-apa kesel azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sampai mari. Karena apa? Nek kau pengen nek sebelum ngiding suara macam langkong dimen mereng suara Allah Allah. Pagi orang mati ada rumah. Napa saya koto aki? Kau tengah. Padah di saya koto aki nalikan lahir. Ngerti? Dulu lahir procot Allah. Pagi mati ya Allah. Nikah fardu ain nikah. Sahabat nikah taruhan tulis sampean. Iya me orang iman tak iman, Islam tak Islam. Ketika bulan Allah setepak seleres nama binti nikah. Paham sih? Ini mon sampean aroma sangat orang Islam. Tidak soal sekolah SD apa sekolah madrasah. Apa moduk atau tak moduk. Napa elangger atau tak elangger. Wajib saben orang tua ngulang anak mengenai soal syahadat nih. Men sampai beda orang aromasa Islam anak entak ngerti dek kalimat syahadat ini kah bisa itu orang tua nah. Paham sih? Nah, ini kesetong.
pertama kali. Nomor 2, para ini sedikit ini keterangan kula ini. Nah, carana mon kalimat syahadat jelek koreng kesdai pokok dong Arya pangeran Allah kanjeng Nabi Muhammad jadi utusanna Allah kan sedikit pun cukup pun paham nggih kalau dia mandek bae ini yang pertama. Pas nomor 2 ini kan cik belum salat napa cik belum pun ini ketok. Nomor 2 tergantung de umur anak penikah tong dan tergantung de seiatip anak penikah. Tergantung de umur dan tergantung de napa kena seiatip. Mon kaula mulai belik para duhur belik coba ini ngaji nih keterangan kula. Pas akhirnya kula tepat duhur belik. Oke. Ini kemaknana kula karena duhur pun masuk. Oke. Kula wajib ajar mengenai apa jam duhur. Oke. Wudu ini kudu bisa bentar apa aja. Lainnya tak wajib. Lainnya tak wajib. Cuma sini kata duhur tok. Kajian duhur ini wajib. Jadi seopama kaula mateh mari duhur sini kita asar. Kalau kita ngerti bab asalat asar kita ngerti. Tak apa-apa, tak disini. Sebab umur kula kan duhur tok. Jadi kula cuma wajib mengenai duhur tok. Perkara asar, subuh, isya, apa jeng jama, apa jeng kosor tak bisa ben tak wajib. Paham? Nah, ini kenyamanan ini umur. Ini umur. Mun udah sebagai orang Islam pas dagang kula dagang pasar mulai enggan kula masuk pasar sebagai orang dagang wajib kula penikah ngerti hukum si oleh dan si tak oleh dalam berdagang menurut agama. Paham? Sebab mereka saya ada kula ini kemakai kula makin ngadepi perkara dagang. Sampai kudu ngerti dagang secara ringkas wajib nih berdoain. Mun beda orang Islam dagang tak ngerti ka hukum dagang bisa ringkas. Mereka berdoain ya. Tak seneng ibu laki nika. Artinya ngerti artinya secara ringkas guys. Tak usah ngak kitab guys sebenarnya. Mun Arya le, mun tak le. Mon ajual dia lebih tak oleh menria oleh segala. Ini ketu ngerti ketu kau ini. Mon kula umpama namakan jadi pembesar. Jadi pembesar. Tahun yang jadi kepala desa, tahun yang jadi kepala jawatan, atau boleh jadi camat, atau boleh jadi bupati, atau boleh jadi anggota parlemen, atau pokok bagian politik. Laka wajib kaula ngerti apa seperti elakone, apa si elarang, apa si seperti elakone. Dalam kelakuan kaula menikah. Buat negeri pemerintah, engkau ria menurut agama, tidak iya. Saya tak oleh ria, ikut pemerintahan. Tak oleh bahkan. Tak ngerti apa-apa lekor dedik tak oleh. Wajib ain, fardu ain ngerti. Mun sampeyan jadi orang tani, kita ngerti. Buat tanaman ni cara orang nanam menurut agama, si oleh apa, si tak oleh apa. Ini kudu ngerti. Jadi fardu ain selak norok buntek dah orangnya selak. Mun orangnya selak kelau, bareng elao ini kan kedoning sih pada dengan jalan untuk antar ke kenapa namanya ke alas apa mana itu masuk ke alas itu kudu ngerti jalan cara masuk ke alas itu apa betul mon kuda andi motor oke jalan na aspal kudu ngerti aturan lalu lintas
Iki neraki mun sampean tandi motor, tandi dokter, tandi sepeda, tandi napa. Napa wajib sampean ngawene jalan lalu lintas? Tak wajib setiap parnono pun. Jadi tak wajib perkara sampean oneng ki sae. Mun sampean oneng kebi sae, tapi tak wajib. Paham ki? Mereka mengenai soal fardu ain. Melana terang lagi di Imam Ghazali contoh, lamun beda orang, di Indonesia, sepeh ada urusan macam-macam. Mereka dibikin tak butuh macam-macam nih kata. Tapi men orang sudah di kota, umpamanya di sini ada mengenai ini macam-macam. Lah ini kebetulan. Nah, ini kan menurut napa saya gitu. Mereka itu di Imam Ghazali pas ciri-ciri bagi jadi telok. Ini ke fardu ain, mereka bagi menjadi 3. Nomor 1 i'tiqadiyah, konsep kepercayaan yang ada hubungannya dengan soal kepercayaan. Nomor 2 fi'liyah yang berupa perbuatan yang harus dikerjakan, fi'liyah. Pas nomor 3 tarkiyah konsep ketinggalan yang harus ditinggalkan, tak keneng elakone. Nah, ini dah. Nomor 1 i'tiqadiyah. I'tiqad, kata-kata i'tiqad, aqdul qalbi ala syai'i wa isbatuhu fi nafsihi. Nale etale ede bareng setau mana nih kasi kacamata nih kak. Maka ate kola etale lagi kalau kacamata nih kak. Oke. Wa isbatuhu fi nafsihi, dan kacamata nih kayak teman cebik gula ke atas gula. Lihat. Itu ini kenyamanan i'tiqad, kepercayaan. Jadi i'tiqadiyah sebungsa kepercayaan, bareng se kudu tale dalam atau dan kudu iman tepaki. Jadi i'tiqad huwa aqdu ini kenale aqdu qalbi nale ateh ala syai'in ing atase suci wa isbatuhu lan netepna syai'in fi nafsihi dalam atine. Nika supaya ilmiah ini, supaya jelas nika gula beri keterangan penikah. Jadi yang dinamakan kepercayaan ialah mengikat sesuatu lalu ditetapkan, dimantapkan di dalam hati, itu namanya i'tiqad. Nika tahu. Nomor 2 fi'liyah yang harus dikerjakan. Mulai kelakuan, apa baik kelakuan seperti lakon ini kok. Ini kan fi'liyah. Kalau tarkiyah ini kan barang seperti itu yang harus saya tinggalkan. Ini kan paling seponek telok nih kan. Sehingga ini fardu ain itu dibagi 3. Kebioreng keduh orang Islam kudu ngerti telok nih. Nomor 1 mengenai itu seperti itu tak lakon nih. Ini kata telok. Sampean mau jadi orang gagal, kita ngerti telok nih. Mengenai soal kepercayaan, ini kah? Allah nih kah mengenai syahadat jelek gitu, syahadat. Ini ke pokok saben orang tak nampek orang ini orang apa orang ngerti atau bodoh tak kening pun tahun ini pun. Ini ke betul mengenai kepercayaan dari Allah dan kepercayaan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kah bangsa kepercayaan. Jadi semakin sampean jadi pegawai, jadi petani, saudagar, jadi orang politik, jadi orang ekonomi, atau jadi santri atau perjodi, jadi apa-apa, jadi rakyat, jadi rakyat, nikah wajib kita akan ini. Pokoknya mau orang Islam lagi, wajib dibikin paling sekolah. Nale bab Allah dan bab Kanjeng Nabi. Etale dalam ateh, di ateh etale pas pemancep. Yang itu mana i'tiqadiyah, kepercayaan atau iman. Pas nomor 2
sampean